Eh, Pertama itu saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Eduardo Febrian Nenggolan dengan NIM 67052024, kelas D3TT 4403. Di sini kita membahas tentang eh, amplitude modulation. Amplitude dal, pengertian modulasi. Dalam ilmu elektronik dan telekomunikasi, modulasi adalah proses yang membedakan satu atau lebih sifat-sifat periodik gelombang yang disebut dengan gelombang pembawa atau carrier signal. Dengan gelombang modulasi yang biasanya berisi informasi yang akan dikirim. Modulasi merupakan proses pencampuran dua gelombang menjadi satu gelombang yang kemudian akan menghasilkan sebuah frekuensi yang tinggi atau frekuensinya yang rendah. Dan dan dalam telekomunikasi, modulasi merupakan proses penyampaian gelombang pesan, misalnya aliran bit digital atau gelombang analog audio. Dalam melakukan modulasi diperlukan sebuah perangkat yang dinamakan modulator. Modulator yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa atau carrier signal ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu atau kabel atau udara. Biasanya berupa gelombang sinus. Modulasi dari gelombang sinus akan mengubah sebuah gelombang pesan baseband. Eh, Teknik modulasi analog tuh secara umum modulasi analog dibagi menjadi dua, yaitu angel modulation dan amplitude modulation atau disebut dengan AM. Pada angel modulation terbagi lagi menjadi dua teknik, yaitu phase modulation atau PM dan frequency modulation atau FM. Sedangkan pada amplitude modulation dibagi menjadi empat, yaitu double sideband modulation DSB, single sideband modulation SSB atau SSB AM. Modem dalam bentuk QAM. Pengguna AM lebih menunjuk pada medium wave, AM radio broadcast. Amplitude modulation atau AM adalah salah satu bentuk modulasi di mana sinyal informasi digabungkan dengan sinyal pembawa carrier berdasarkan perubahan amplitudenya. AM merupakan modulasi analog linear, disebut linear karena frekuensi sinyal pembawanya tetap atau konstan. Besarnya amplitudo sinyal informasi mempengaruhi besar frekuensi sinyal pembawa. Parameter parameter sinyal yang mengalami perubahan adalah amplitudonya. Amplitudonya sinyal pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Rentang frekuensi AM adalah 5000 Hz sampai 1600 kHz dan panjang gelombang amplitudonya adalah 1600 kHz sampai 30.000 kHz. Jika direntangkan dengan 1 meter, maka jangkauan sinyal AM bisa mencapai puluhan ribu kilometer. Jadi jenis-jenis amplitude modulation tuh dibagi jadi tiga tadi. Yang pertama tuh SSB AM yang disebut dengan single sideband amplitude modulation. Yang di sini adalah SSB AM adalah salah satu jenis amplitude modulation yang dimana spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB lower sideband atau frekuensi USB upper sideband saja. Sinyal AM SSB menekan salah satu sideband dengan menggunakan filter sehingga akan dihasilkannya sinyal SSB, SSB, LSB dan sinyal SSB USB. Yang kedua itu ada AM DSB SC atau amplitude modulation double sideband suppressed carrier. AMD-SBSC dibuat dengan mengatur agar amplitudo sinyal carrier berubah secara proporsional sesuai perubahan amplitudenya pada sinyal pemodulasi.
atau sinyal informasi. Sehingga modulasi yang digunakan untuk menekan spektrum frekuensi carrier hingga mendekati nilai 0. Dan yang ketiga ada AM DSB FC atau Amplitude Modulation Double Sideband Full Carrier. AM DSB FC merupakan di mana modulasi yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Bandwidth sinyalnya adalah sama dengan 2 kali sinyal informasinya untuk mengetahui proses modulasi AM DSB FC. Jadi sekian dari aku tentang tentang amplitude modulation. Apabila ada kata salah mohon maaf. Jadi sekian dan terima kasih.